Kamu kenapa? Tiara. Waduh. Tiara, lihat aku. Video ini dibuat untuk tujuan hiburan semata. Tidak ada maksud menyinggung suku, agama, tradisi, budaya, profesi atau pekerjaan dan pihak manapun. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam ucapan ada kata-kata yang kurang mengenakan hati. Hai guys, pada bosen gak sih ngelihat sosial media akhir-akhir ini dipenuhi dengan berita perdukunan? Oke, gua harap gak akan menambah kebosanan kalian karena menceritakan sebuah film perdukunan yang cukup lumayan creepy atau malah bikin horny. Ya, gue juga bingung sama nih film. Film ini berjudul Main Dukun yang dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh Om Irwan Siregar. Menceritakan tentang seorang wanita bernama Lila yang mencuri cermin dari sebuah museum di Bali, di mana cermin itu ternyata media tempat arwah nenek santet, seorang dukun ilmu hitam yang dikurung. Lila lantas membuat perjanjian dengan arwah nenek tersebut untuk membebaskannya. Sebagai imbalannya, Lila akan dibuat awet muda selamanya, tapi harus tidur dengan 13 pria perjaka dan menghisap sari-sari kehidupan mereka terlebih dahulu. Gua kira si Lila akan menghisap sari-sari mani pria. Anjir, apaan sih? Pikiran gua jadi traveling begini. Di sepanjang film banyak sekali adegan jeli bergoyang, seperti yang kita para lelaki sukai. Gak penting seberapa gak jelasnya cerita, yang terpenting ada adegan jeli geternya, ya gak sih? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita ngocok. Maksudnya ngen. Film dibuka dengan penampakan museum di Bali malam hari. Seorang wanita bernama Lila diam-diam masuk ke sana untuk mengambil cermin antik yang diperintahkan oleh Mbah Dono yang merupakan seorang dukun sakti mandraguna. Dalam misinya, Lila menemukan buku mantra kuno tentang awet muda dan juga diganggu oleh beberapa arwah yang seakan memperingati Lila. Namun Lila tak gentar dan berhasil mengambil cermin itu. Di tempat lain, Mbah Dono rupanya hanya memperalat Lila dan berniat akan merebut cermin itu untuk diberikan kepada Rukmini yang merupakan istri-istrian barunya. Bener gak sih namanya Rukmini? Soalnya di sepanjang film gak disebutin dan gua hanya ngeliat di kredit titelnya aja. Ketika sampai di rumah, Lila terkejut karena sosok nenek tua yang menyeramkan tiba-tiba muncul dari dalam cermin bersamaan dengan suara halilintar. Tapi gak pakai angin ribut sih. Nenek itu ternyata arwah nenek santet yang meminta tolong pada Lila supaya dibebaskan dari kutukan, dengan imbalan akan menjadikan Lila awet muda dan abadi selamanya. Tentu saja ada syaratnya. Lila harus meniduri 13 laki-laki perjaka, kemudian menghisap sari-sari mani. Nah kan kesiluk lagi di gua. Maksud gua sari-sari kehidupannya. Bingung bagaimana cara mengetahui pria perjaka atau enggaknya, nenek itu memberikan jawaban jika Lila harus mencoba Ewita dengan pria berbeda sebanyak-banyaknya. Nenek santet juga mengatakan jika Lila harus melakukan ritual tiap Jumat tengah malam dan membaca mantranya. Tunggu sebentar. Gua sedikit bingung. Cermin itu kan ada di Bali, tapi mantranya berbahasa Jawa. Setahu gua, yang juga merupakan keturunan orang Jawa nih, mantra ini tuh namanya mantra penganoman. Biasanya dibaca oleh orang-orang zaman dulu di waktu pagi saat matahari terbit sambil menghadap ke langit. Tujuannya sih katanya untuk berbicara atau menyapa alam semesta agar terjadi interaksi sekaligus mengucap syukur.
sehingga memancarkan aura positif di raut wajah kita dan terlihat bersinar, cerah, dan manis saat senyum seperti wajah anak-anak yang disanjung. Mungkin di tiap daerah memiliki makna yang berbeda, ya namanya juga tradisi budaya, tapi di daerahku kurang lebih seperti itu. Lanjut ke filmnya. Mbah Dono menelpon Lila supaya memberikan cermin itu padanya untuk diritualkan sekaligus didoakan. Mbah Dono juga berkata arwah yang ada di dalam cermin itu bisa membunuh Lila jika salah digunakan. Namun Lila yang mengetahui rencana busuk Mbah Dono memilih untuk tidak memberikannya. Roh nenek santet itu keluar, mendatangi Mbah Dono lalu membunuhnya dengan cara dibakar. Lah. Katanya nenek terjebak di dalam cermin. Tapi kok bisa keluyuran? Nenek-nenek anjay dasar. Keesokannya, polisi mendatangi museum atas laporan kehilangan. Pak Ketut, si penjaga museum, memberikan kesaksian kalau ada wanita asing, yaitu si Lila dan anaknya, datang berkunjung siang hari yang tingkahnya sangat aneh. Dan Pak Ketut melihat Lila datang lagi ke museum sendirian malam hari. Pak Ketut curiga dialah pencurinya. Namun Pak Ketut tidak tahu pasti wajah wanita itu dan tak bisa menjelaskan secara rinci. Beberapa tahun kemudian, Lila beserta anaknya sudah pindah ke Jakarta. Riana, anaknya Lila, sudah tumbuh dewasa dan sifatnya gak jauh beda dari ibunya, yaitu suka main dukun juga. Tepatnya sih bermain sama dukun 3GP. Di rumah itu juga ada Eko, seorang pria Belanda yang menjadi kekasih tetap Lila. Belum diketahui pasti apakah itu papanya Riana atau bukan. Sementara di tempat lain, seorang wanita cantik bernama Tiara memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya lagi karena sudah mendapatkan pekerjaan sampingan setelah beberapa tahun sebelumnya berhenti sebab ibunya sakit dan ayahnya pergi kawin lagi. Kedua sahabat Riana, Asha dan Eci, membicarakan mamanya Riana, yaitu Lila, yang semakin hari semakin cantik bahkan terlihat lebih muda dari Riana. Tentu saja itu efek dari menghisap sari-sari mani anjing. Salah mulu lidah gua. Maksudnya sari-sari kehidupan pria, di mana pria yang sudah ewita dengan Lila akan berubah menjadi tua dan keriput. Riana berkata jika dirinya akan secantik mamanya setelah menyelesaikan ritual dari Mang Koja yang sudah setengah jalan. Riana mengajak kedua sahabatnya itu untuk berguru juga pada Mang Koja agar mendapat susuk kecantikan dengan syarat harus ewita dulu dengan si dukun cabul, dukun mesum, dukun sialan itu. Syarat pertama, lo harus mau ditidurin. Lila sendiri rupanya masih mendapatkan 9 perjaka, padahal sudah ratusan pria yang ditidurinya. Nenek santet memberi saran supaya Lila mencari laki-laki lugu yang alim agar mendapatkan keperjakaan. Tahu nggak sih, Nek? Yang kelihatan alim memang perjaka, tapi diam-diam suka coli dan nonton bokep, Nek. Lila yang wajahnya sudah menua mulai membaca mantra dan bim salah bim, jadi cantik lagi. Dan saat akan melakukan ritual rutinnya, tiba-tiba Eko datang mengagetkan Lila sebelum akhirnya mereka mantap-mantap. Rukmini yang sudah mengikuti Lila diam-diam dari klub, saat melihat mereka sedang bercinta begitu, tentu saja mendapat kesempatan untuk menjalankan aksinya mencuri cermin Lila. Namun usahanya sia-sia, bahkan sosok tak kasat mata mengerjainya habis-habisan. Sementara Eci dan Asha sedang asik digenjot secara bergantian oleh Mang Koja si dukun cabul sialan. Kemudian mereka bertiga dibacakan mantra pemikat hati pria alias ilmu pelet yang bisa mereka gunakan untuk memangsa pria hidung belang nantinya untuk diporoti hartanya. Keesokan harinya, Tiara yang menjadi mahasiswa baru menjadi pusat perhatian cowok-cowok di kampus. Selain cantik, Riana and the Gang yang mengetahui Tiara memiliki kekuatan gaib jadi merasa tersaingi. Mereka jadi sinis dan ingin memberikan pelajaran pada Tiara.
Riana and the Gang berniat mendekati Tiara dan mengajaknya nongkrong untuk mengetahui siapa guru Tiara. Namun Tiara mengatakan jika dirinya tidak memakai dukun. Kekuatan gaib dirinya spontan berasal dari hati dan pikirannya. Malam harinya, Tiara merasa risih karena tempat nongkrong Riana and the Gang adalah klub malam. Belum lagi, Tiara mengetahui fakta jika Riana and the Gang ternyata jual diri pada om-om yang berduit. Tiara yang merasa gak nyaman akhirnya pamit dan memilih pergi, karena dia juga bekerja di sebuah toko. Sepulang dari kerja, Tiara didatangi oleh Bowo yang mengajaknya ngobrol ke tempat sepi dan hendak memperkosa Tiara. Beruntungnya, Tiara berhasil kabur dengan menendang kemaluan Bowo, dan Tiara disembunyikan oleh Royan yang merupakan sahabatnya. Di tempat lain, Rukmini yang merasa muak dengan Lila berniat menyantetnya. Namun tentu saja gak bisa karena arwah nenek santet melindungi Lila dan membalikan santet itu pada dukunnya Rukmini. Nenek itu menggunakan telur bebek sebagai media yang membuat dukun itu mati malam itu juga. Keesokannya, di kampus, beredar rumor tentang Tiara yang sudah ditiduri oleh Bowo. Tiara lalu melabrak Bowo dan Bowo bertingkah seolah-olah itu memang sudah terjadi, yang membuat Tiara sedih dan terpukul karena Tiara hanya ingin melanjutkan pendidikannya yang tertunda, bukan cari masalah. Riana and the Gang merasa puas melihat Tiara jadi bahan gosip. Royan lalu datang menenangkan Tiara, dan di saat yang bersamaan, Riana and the Gang berniat memberikan pelajaran tambahan pada Tiara. Mereka melakukan pelet perangsang pada Tiara yang membuat Tiara horny dan berhasrat ingin melakukan hubungan seks. Tiara yang berada di dekat Royan merasa kegatalan dan ingin melampiaskan serta melakukan ewita dengan Royan. Beruntungnya iman Royan kuat ya. Coba kalau gue yang ada di posisinya, pasti udah gak perjaka lagi gue ditunggangi cewek secantik Tiara. Royan yang mengetahui Tiara sedang diguna-guna menyuruh Tiara untuk melawan balik, dan dia meniupkan mantra. Boom! Alhasil Riana and the Gang terpental. Keesokan harinya di kampus, saat mendengar obrolan Eci dan Asya, Royan semakin yakin jika mereka yang main dukun terhadap Tiara. Sementara Riana yang gak masuk kuliah karena punggungnya sakit, entah kenapa seperti mendapatkan teror goib. Malam harinya, Royan dan teman-temannya lagi nongkrong di klub. Salah satu temannya yang bernama Edwin terpikat sama kecantikan Lila, dan akhirnya mereka melakukan ewita di dalam mobil bergoyang. Setelah Lila menghisap sari-sari kehidupan Edwin, dia segera pergi dan Edwin pun berubah menjadi tua. Lila terkejut saat Eko tiba-tiba sudah ada di dalam rumah. Sementara itu, kekuatan mistis Tiara tiba-tiba muncul dan memberikan pelajaran pada Bowo dengan cara menendang titiknya berkali-kali secara goib. Jadi, elu-elu para pria kalau ada rasa nyeri di bagian itu bukan karena kebanyakan coli anjir, tapi lagi ditendang goib sama cewek. Riana and the Gang membicarakan Tiara yang sudah jarang masuk, sementara Royan memperhatikan mereka dan curiga jika Riana yang sudah membuat Edwin menjadi tua seperti kutukan nenek santet. Royan yakin jika cermin antik itu pasti ada di rumah Riana. Royan lalu menghubungi keluarganya yang ada di Bali supaya segera datang ke Jakarta untuk mengambil cermin itu kembali. Lila yang sedang mengadakan ritual mulai diteror oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Sementara anaknya, Riana, menyuruh Fikri sahabatnya Bowo untuk membuat Bowo mabuk dan membawanya ke rumah Riana malam ini dengan imbalan sejumlah uang dan mantap-mantap. Royan yang merasakan firasat akan ada hal buruk yang terjadi terhadap Tiara segera menemui Tiara di rumahnya. Tiara memperkenalkan ibunya dan saat Royan bersalaman, Royan merasakan ada kekuatan goib yang dikirim seseorang untuk masuk ke dalam tubuh ibunya Tiara. Saat Royan mengobrol dengan Tiara, pamannya yang sudah tiba di Jakarta menelpon dan Royan mengajak Tiara untuk ikut.
Riana mengadakan ritual dengan Mang Koja sebelum melancarkan aksinya, sementara Fikri berhasil membuat Bowo mabuk dan membawanya ke rumah Riana. Rupanya, Riana hendak membalaskan dendam Tiara dan cewek-cewek di kampus terhadap Bowo, si anak pejabat. Karena Bowo sudah meniduri ratusan cewek di kampus dan beberapa di antaranya terpaksa menggugurkan kandungan. Namun Riana menggunakan wajah Tiara karena Riana tahu jika Bowo menyukai Tiara. Ketika mereka akan memulai adegan panas, Royan dan Tiara datang ke sana dan Bowo terkejut. Saat melihat Tiara yang asli, Bowo menyadari jika Riana sudah menggunakan ilmu hitam untuk memikatnya. Riana yang marah melempar Bowo dengan kekuatan ilmu hitamnya dari atas jendela hingga kepalanya bocor, terbentur batu. Sejak kejadian itu, Tiara sering mimpi buruk tentang Riana. Namun Riana justru menawarkan bantuan saat mengetahui Tiara sedang butuh uang untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Riana justru menjajakan Tiara pada om-om pria berhidung belang yang kaya raya. Beruntung, Royan yang kebetulan tengah mengintai wanita yang sudah membuat Edwin tua melihatnya, dan Royan membawa Tiara pergi. Edwin berjanji akan menanggung biaya pengobatan ibunya tanpa meminta imbalan pada Tiara. Namun, Edwin sangat butuh doa dari Tiara untuk menemukan orang yang sudah membuat dirinya tua. Pak Ketut yang melihat Riana menggunakan kekuatannya sudah menemukan jawaban tempat cermin itu disimpan. Tak lain adalah rumah Riana. Mereka segera pergi ke sana dan benar saja, firasat Royan selama ini ternyata benar. Mereka memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dan menyusun rencana. Beberapa hari kemudian, teror yang menghantui Lila semakin menjadi-jadi. Riana lalu membawa mamanya menghadap ke Mang Koja. Mang Koja berkata jika teror yang dialami Lila belakangan ini berasal dari seorang perempuan, tak lain dan tak bukan adalah Rukmini, saingannya di satu perguruan Mbah Dono yang merasa iri pada Lila dan ingin merebut cermin itu. Mang Koja tidak bisa bantu banyak karena ilmunya belum mampu menandinginya. Dia meminta Lila untuk waspada dan segera menuntaskan perjanjiannya dengan si nenek santet untuk mencari pria perjaka terakhir, yaitu yang ke-13. Karena Lila membutuhkan satu pria perjaka, Pak Ketut menjadikan Royan sebagai umpan baru Lila. Sementara Edwin diminta pergi ke rumah Lila dan mengambil cermin itu menggunakan jimat yang diberikan Pak Ketut. Sebab tanpa mantra, cermin itu gak bakal bisa diambil sembarangan. Saat penggenjotan akan dimulai, sesuai rencana, Royan membunyikan alarm mobilnya untuk menghindar dari Lila. Dan ketika pulang ke rumah, betapa terkejutnya Lila mengetahui cermin itu sudah tidak ada di tempatnya. Lila yang merasa marah, mulai emosi, tak terkendali, bahkan membunuh Eko dengan cara dicekik. Di rumah Tiara, Pak Ketut menyembuhkan ibu Tiara dari guna-guna, di mana guna-guna itu rupanya dikirim oleh istri baru ayahnya Tiara. Mereka lalu akan melakukan ritual untuk menghancurkan cermin terkutuk itu. Di tempat Mang Koja, nenek santet datang dan mengamuk pada Lila juga Mang Koja. Nenek itu meminta mereka supaya mengambil cermin itu kembali dari tangan Pak Ketut. Riana yang datang ke sana juga harus ikut membantu. Mereka bertiga datang ke rumah Tiara dan terjadilah pertempuran tanpa menyentuh. Dengan bantuan Tiara, Pak Ketut dan Royan berhasil mengalahkan Lila, Riana, dan juga Mang Koja. Bahkan si nenek santet itu juga berhasil dikurung kembali. Dan tanpa mereka ketahui, Rukmini rupanya ada di sana mengawasi mereka sejak tadi, kemudian menghilang begitu saja. Royan berjanji akan menemui Tiara lagi usai dirinya mengantar Pak Ketut pulang ke Bali. Adegan berakhir saat Royan dan Tiara berpelukan. Dan satu pesan dari film ini yang harus kalian ingat, terlepas dari ceritanya yang amburadul karena mungkin banyak adegan yang di-cut sebab tidak lulus sensor. Isi pesannya adalah, hanya orang-orang yang tidak percaya diri yang membutuhkan pertolongan dukun atau paranormal. Sedangkan orang percaya diri dan berkeyakinan teguh akan selalu berserah diri dan yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Eci dan Asya sedang digejot.
waktu 10 menit berarti ketawa aja. Gak bisa nih gue. Ketawa mulu. 3 jam. 10 menit.